Iya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok B5 akan menjelaskan parasit nematoda dengan genus Toxocara. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Mungkin bisa di next. Yang pertama ada Adinda, dipersilakan kepada Adinda. Perkenalkan, nama saya Mindra Siapsari dengan NIM 2209511104. Selanjutnya ada Eva. Perkenalkan, nama saya Fanjir Verta Tarigan dengan NIM 22095111107. Selanjutnya ada Nandia. Perkenalkan, nama saya Nandia Sujaulia Putri dengan NIM akhir 113. Selanjutnya ada Ida Ayu Tarisa. Perkenalkan, saya Ida Tariska Maesanti dengan NIM akhir 105. Selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Cecilia Erika Kusumawardani dengan NIM 22095111108. Dan dilanjutkan dengan Alimatus. Perkenalkan, saya Alimatus Zaida dengan NIM 2209511116. Baik, kita akan masuk ke materinya. Bisa di next. Yang pertama adalah pengertian dari Toxocara. Toxocara sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. Toxo yang artinya busur atau tempat anak panah, dan kara artinya daging. Nah, Toxocara spp ini merupakan parasit cacing nematoda yang ditemukan pada hewan. Serta parasit ini dapat menyebabkan infeksi penyakit toksokariasis. Bisa di next. Nah, Toxocara sendiri memiliki beberapa spesies. Di antaranya, kita akan memfokuskan pada 3, yaitu Toxocara canis yang terjadi pada anjing, Toxocara cati yang menginfeksi kucing, Toxocara vitulorum yang menginfeksi sapi. Nah, pada hewan, infeksi Toxocara sendiri menyebabkan gejala seperti hilangnya nafsu makan, muntah, diare, dan pertumbuhan yang terhambat. Nah, infeksi Toxocara ini selain pada hewan, dia memiliki dampak juga kesehatan kepada masyarakat karena dapat menjadi sumber penyakit atau infeksi bagi manusia. Bisa di next. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taksonomi, di mana genus Toxocara sendiri tergabung dalam kingdom Animalia, tergabung dalam phylum Nematoda, kemudian masuk ke dalam kelas Secernentea, kemudian masuk ke dalam ordo Ascaridida, famili Toxocaridae, dan genusnya merupakan Toxocara. Di mana sudah disebutkan tadi bahwa kita akan membahas 3 spesies, yaitu Toxocara canis, Toxocara cati, dan Toxocara vitulorum. Selain dari 3 spesies itu juga terdapat spesies genus Toxocara lainnya seperti Toxocara malaysiensis, Toxocara pteropodis, dan Toxocara leonina. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai morfologi dari Toxocara canis. Yang pertama itu ada alae, cervicalisnya besar, memiliki 3 bibir yang lebar pada pangkalnya dan sempit pada ujungnya. Terus yang terakhir, ekor cacing jantannya bertipe aloe caudal. Next. Nah, selanjutnya itu morfologi dari Toxocara cati. Nah, yang pertama itu jantan itu panjangnya 3-6 cm, sedangkan yang betina panjangnya 4-10 cm. Cervical alai sangat besar dan bergaris. Ini bisa dilihat ya perbandingannya antara Toxocara canis dan juga Toxocara cati. Terus panjang spikulanya 1,63 sampai 2,06 mm. Selanjutnya ukuran telurnya 85 kali 75 mikromilimeter. Next. Nah, yang terakhir itu ada
Toxocara vitulorum. Toxocara vitulorum pada jantan itu panjangnya bisa sampai 25 cm dan diameternya 5 mm. Sedangkan pada betina panjangnya sampai 30 cm dengan diameter 8 mm. Selanjutnya tuh kutikula tipis, lunak, dan terlihat transparan. Terdapat 3 bibir. Vulva terletak pada 1/8 bagian tubuh anterior. Telurnya subglobuler dengan lapisan albumin ukuran 75 sampai 80 mikromilimeter dan vulvanya terletak pada 1/4 bagian tubuh anterior. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan hospes dan prediksi dari Toxocara yang telah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini ada spesies Toxocara canis, yang mana Toxocara canis ini akan menginvestasi atau menjangkit pada usus halus pada anjing. Lalu ada Toxocara leonina yang akan ada pada usus halusnya pada anjing dan kucing. Lalu ada Toxocara cati. Tentunya Toxocara cati ini akan menginvestasi atau menjangkit pada usus halus pada kucing dan kucing liar. Dan yang terakhir itu ada Toxocara vitulorum, yaitu Toxocara vitulorum ini akan menjangkit atau menginvestasi pada usus halus sapi, kerbau, kuda, dan ruminansia lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk siklus hidup. Oke, baik. Sekarang adalah siklus hidup. Untuk siklus hidup kali ini, saya akan bahas tentang siklus hidup dari Toxocara canis yang dimulai dari cacing betina yang produksi sejumlah telur yang nanti dikeluarkan bersama feses hospes. Nah, nanti telur ini akan mencapai tahap infektif berisi larva stadium 2 dalam waktu 10-15 hari bila kondisinya mendukung. Infeksi pertama akan terjadi karena anjing mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi telur tadi. Nah, telur infektif Toxocara canis yang terkonsumsi akan menetas dan menghasilkan larva stadium 2 yang lalu bermigrasi ke hati dalam waktu 2 hari. Selanjutnya, larva tersebut akan bermigrasi ke paru-paru. Perjalanan migrasi tersebut memerlukan waktu 3-6 hari pasca infeksi. Nah, di paru-paru, larva stadium 2 akan berubah menjadi larva stadium 3, dan setelah berkembangnya larva tersebut, mereka akan bermigrasi menuju ke alveoli, branchioli, bronki, dan selanjutnya ke trakea. Setelah di trakea, larva akan berpindah ke faring yang selanjutnya menuju ke kerongkongan, lambung, dan berakhir sampai di usus. Di usus ini tadi larva sudah berubah atau molting menjadi cacing dewasa yang nantinya akan memproduksi telur lagi dan keluar bersama feses lagi dan siklus akan terulang. Nah, untuk pada anak anjing sendiri, selain melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, infeksi juga dapat terjadi melalui induk secara intramamaria dan transplasental. Kalau secara transplasental, anjing betina dewasa nanti menelan telur cacing infektif secara tidak sengaja, larva stadium 2-nya akan berdiam di dalam jaringan somatik dan tetap bersifat infektif selama sampai 1 tahun lamanya. Nah, saat anjing tersebut mulai bunting, larva yang infektif tadi akan termobilisasi 2 minggu sebelum ia melahirkan. Larva infektif akan menembus plasenta dan selanjutnya mencapai fetus. Pada saat dilahirkan, anak anjing pun sudah terinfeksi oleh larva stadium ketiga di dalam paru-parunya. Nah, apabila secara intramamari, larva akan menginfeksi anak anjing lewat kolostrum pada saat anak anjing menyusui pada induknya dan langsung berkembang menjadi cacing dewasa pada usus anak anjing. Selain itu, pada beberapa kasus infeksi yang parah, larva dapat keluar melalui feses bersama telur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk merangkum materi kita pada hari ini. Yang pertama, Toxocara adalah jenis parasit cacing dari filum nematoda yang biasanya menyerang sistem pencernaan hewan tertentu dan dapat mengakibatkan penyakit toxocariasis. Yang kedua, genus Toxocara sendiri terdiri atas Toxocara canis yang menyerang anjing, Toxocara cati yang menyerang kucing, Toxocara vitulorum yang menyerang kuda dan ruminansia, Toxocara malaysiensis, Toxocara theropodis, dan Toxocara leonina yang menyerang anjing serta kucing.
Poin ketiga, ciri khas morfologi dari genus Toxocara adalah badannya yang panjang dan silindris, serta memiliki ciri khas yaitu ale cervicalis dan 3 buah bibir di bagian anterior tubuhnya. Siklus hidup Toxocara sendiri dimulai saat telur Toxocara dikonsumsi oleh hospes, lalu larva tumbuh dan berkembang dalam sistem pencernaan. Kemudian telur akan kembali dilepaskan bersama feses dan kembali menginfeksi hospes baru. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami tutup dengan Parmasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.